masalahnya sekarang politik Amerika itu dipegang oleh orang yang abnormal. Maksudnya Donald Trump itu kan abnormal. Menurut Kakek Abnormal. Abnormal. Bukan menurut saya, Iya. menurut sebagian besar orang Amerika itu juga abnormal. Dari mananya Kang misalnya? Dia sangat ekstrim, ngomong suka ngaco. Kebijakan-kebijakannya tuh kayak nggak sangat ultra konservatif. Dari dulu kan sebenarnya pendulum politik di Amerika tuh antara konservatif dan liberal kan sebenarnya balance ya. Ya kita paham lah politik konservatisme ya kan, pro market, tax pajaknya dikecilin dan lain-lain. Tapi Donald Trump ini level yang lain yang bahkan buat banyak orang Amerika tidak pernah terbayangkan itu akan terjadi dalam politik Amerika. Termasuk obsesi Donald Trump yang didukung oleh lobby Zionis untuk mengontrol kampus dan universitas. Dulu itu ada semacam kepercayaan, ada wisdom di kalangan para politisi Amerika untuk jangan menyentuh lembaga perguruan tinggi karena lembaga perguruan tinggi itu pilar demokrasi keempat. Kita kan tahu ada pilar demokrasi. Salah satunya pers media. Nah, di Amerika itu dianggap kampus itu pilar demokrasi keempat karena kampus yang merdeka, kampus yang independen, sekritis apapun itu harus dibiarkan karena itu lembaga akademik yang dasarnya itu adalah truth seeker, mencari kebenaran, bukan hegemoni politik. Donald Trump itu politisi yang gila sekali, yang dia punya obsesi untuk mengontrol semua kampus itu agar berada di dalam cengkramannya. Nah, itu yang dianggap sebagai ancaman terbesar untuk kampus-kampus di Amerika sekarang. Dan kita tahu admission rate untuk kampus-kampus di Amerika 2 tahun terakhir ini nyemplung. Turun drastis. Mahasiswa internasional sekarang banyak yang gak mau datang ke Amerika. Satunya mahasiswa kami, orang Nigeria, S2-nya di UI3, dia diterima di salah satu kampus di Texas, di Rice University. Dia memutuskan untuk kembali ke Depok. Padahal dia diterima di Amerika. Karena kesana tuh buat dia mengerikan sekarang, tinggal di Amerika itu. Visanya juga susah. Jadi dia lebih memilih kuliah di tempat lain. Nah, jadi sekali lagi dinamika antara pro Israel, pro Palestina itu sebenarnya dinamika yang wajar di semua kampus. Menjadi tidak wajar ketika ditempatkan dalam konteks political relation di Amerika yang menurut saya agak abnormal ya dalam tanda kutip itu tadi.